Halo semua, berjumpa kembali dengan saya, Hendy Wijaya. Kali ini saya akan share tentang satu artikel yang saya beri judul The Ladder atau Tangga. Dan eh, apa yang akan saya bagikan ini berdasarkan apa yang diajarkan oleh John Climacus ya dalam bukunya yang sangat terkenal yaitu The Ladder of Divine Action. Nah, ini adalah ikon dari tangga ilahi, uh, tangga pendakian ilahi. Nah, kita bisa lihat uh, ada banyak para biarawan di sini yang mendaki tangga. Kemudian ada Kristus yang memberikan atau menantikan kedatangan mereka, ya, yang didukung oleh para malaikat. Namun ada di antara mereka yang jatuh diseret oleh iblis. Nah, saudara-saudara, Billy Graham, seorang penginjil, pernah berpergian ke Moldovia dengan seorang uskup ortodoks. Di sana di dinding sebuah bangunan tua, dia pertama kali melihat ikon tangga pendakian ilahi ini. Dia sangat terkesan dengan kebenaran disampaikan oleh ikon kuno ini, sehingga dia menyebutkannya dalam salah satu khotbahnya. Sungguh, kita orang-orang Kristen Ortodoks memiliki dua Injil yang kuat, yaitu satu ditulis dan satu lagi secara visual, yaitu melalui media ikon yang kuat seperti ini. Ya, nah, seperti tangga pendakian ilahi ini, di mana kita mendaki untuk menuju kepada Kristus, yang adalah tujuan akhir dari setiap hidup manusia. Di dalam tulisannya, John Climacus itu mengatakan bahwa setiap orang Kristen itu adalah imitator of Christ, ya, meneladani Kristus di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dan inilah kemanusiaan kita yang sesungguhnya. Dan siapapun yang percaya, maka dia akan dibenarkan oleh Allah Tritunggal. Ya, kita adalah imitator of Christ yang ketika kita memanjat tangga seperti ini, ya, pada akhirnya kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Nah, yaitu apa? Kita akan memancarkan kemuliaan Allah, dan di mana Allah itu adalah kasih, maka natur kita itu adalah love atau kasih. Dan inilah humanly possible bagi kita, ya. Sehingga Kalisoswell mengatakan bahwa untuk mengikuti Kristus, ya, kita menjadi seperti Allah, meneladani Kristus, sehingga kita bisa memancarkan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Nah, inilah garis besar atau inti dari buku tangga pendakian ilahi ini. Nah, saudara-saudara, bagaimana kita bisa follow Christ and then become like God, and then we resemble Him in His divine love, ya, kita meneladani Kristus untuk menjadi seperti Allah, seperti Kristus, dan dalam kehidupan kita memancarkan kasih Kristus. Nah, John Climacus memberikan 30 step, ya, atau 30 anak tangga yang kita bisa bagi menjadi 3 bagian besar. Tangga pertama sampai ketiga ini bagaimana kita menyingkir dari dunia, ya, renounce atau break with the world, ya, benar-benar mematikan atau menyingkir, renunciation, detachment, exile from the world. Nah, itu bagian pertama yang harus kita kerjakan atau menjadi praksis praktiki kita. Nah, ini yang disebut sebagai the active life kita. Nah, 3 tangga pertama ini kemudian mencapai tangga yang keempat sampai yang ketujuh. Itulah kita melatih kebajikan-kebajikan dasar atau fundamental virtue, antara lain ketaatan, pengakuan dosa atau pertobatan,
mengingat akan kematian, dan juga sorrow atau berduka cita atas segala dosa dan kesalahan pelanggaran kita. Nah, 4 fundamental virtue ini harus berlanjut kepada bagaimana kita punya kekuatan atau struggle melawan passions, hawa nafsu. Jadi saudara-saudara, melawan hawa nafsu atau passions ini dibagi bisa menjadi 3 bagian. Yang pertama, passions yang mendominasi jiwa kita secara emosional atau non physical, seperti kemarahan, ya, and then dusta, ya, malice, falsehood, despondency. Nah, ini adalah passions yang non physical. Kemudian kita juga harus melawan passions yang bersifat physical atau material, seperti nafsu akan makanan, harta, dan seks. Ya, 3 ini yang harus kita perjuangkan melalui kebajikan tadi, ketaatan dan pertobatan atau duka cita tadi. And then kembali lagi kepada non-physical passions yang harus kita lawan, yaitu kesombongan, insensitif, ya, ketidakpekaan atau kebodohan, fear, vainglory, dan kesombongan. Dan baru kita bisa mencapai yang namanya fundamental virtue berlanjut kepada higher virtue atau kebajikan yang lebih tinggi, ya, dalam praktikos atau active life ini, yaitu simplicity, humility, and discernment. Nah, simplicity kita punya kehidupan yang sudah tidak lagi melekat kepada dunia dalam kesederhanaan, and then dalam kerendahan hati, dan di dalam satu kebijaksanaan, discernment, ya, kita bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Satu punya kekuatan untuk melakukan hal-hal yang baik, itu discernment. Nah, baru bagian yang ketiga, setelah active life atau praktikos, kita masuk kepada satu kehidupan yang kontemplatif, ya, yaitu ada 4 yang dia 4 tangga yang dia ceritakan, yaitu stillness. Ini adalah satu kehidupan dalam keheningan, and then baru kita berdoa, lalu mencapai yang namanya kebebasan dari segala hawa nafsu atau dispassion, dan pada akhirnya adalah love, kasih. Nah, klimakus berakhir kepada kasih, artinya memiliki kasih itulah kita itu menjadi serupa dengan Kristus, imitator of Christ. Memiliki kasih itulah kita memancarkan terangnya Allah atau kemuliaan Allah. Nah, 30 anak tangga ini semua dikerjakan dengan meneladani Kristus. Kenapa meneladani Kristus? Karena dia adalah manusia yang sempurna, dia memiliki natur manusia sekaligus natur ilahi. Ya, dia adalah yang ilahi, dia adalah firman Allah, mengambil mengambil rupa manusia menjadi manusia, memiliki natur manusia, tetapi bagaimana natur manusianya itu bersinergi dengan natur ilahinya. Ya, ketika Kristus lahir di dunia, dia tumbuh besar menjadi seorang manusia, bahkan menjadi hamba, tentu dia menghadapi bagaimana segala passion, ya, seperti kita manusia. Dia juga pasti menghadapi ketakutan, menghadapi sakit, dan semuanya seperti yang dialami oleh manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini, ya. Tetapi kita percaya bahwa Kristus punya natur manusia yang bersinergi dengan natur ilahinya, sehingga menghasilkan 30 anak tangga ini, di mana pada puncaknya ketaatan Kristus, yaitu kasih Kristus kepada Allah, dia menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, bangkit, dikubur, dan bangkit dari kematian. Itu adalah love, kasih dia kepada Allah. Ya, seperti doa dia kepada Sang Bapa di dalam Yohanes pasal 17. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa 30 anak tangga ini dikerjakan dengan sinergi, ya, seperti yang ditunjukkan oleh Kristus, bahwa dia dia menyerahkan natur manusianya bersinergi dengan natur ilahinya, dan tidak ada cacat celah. Artinya Yesus adalah manusia yang sempurna tanpa dosa. Kenapa? Karena dia menjalankan itu semua
dalam kehendak dia manusia yang terus bersinergi dengan kehendak ilahinya. Sehingga tidak benar dikatakan bahwa Yesus memang memiliki dua natur, Allah dan manusia, tetapi dia hanya punya satu kehendak, yaitu kehendak ilahi. Dia tidak punya kehendak manusia. Nah, ajaran seperti ini disebut monotelitis. Nah, kalau kita percaya ajaran monotelitis ini, maka Yesus sebetulnya bukanlah manusia yang sejati karena dia tidak punya kehendak manusia. Ya, satu contoh yang baik adalah ketika dia berdoa di Taman Getsemani. Ya, bagaimana dia sebagai memiliki manusia, punya kehendak manusia, dia tentu gentar atau takut akan penderitaan dan kematian yang akan dia hadapi. Itu adalah natur manusia yang terus bergejolak di dalam dirinya. Tetapi natur manusianya itu bersinergi, ya, taat kepada apa yang menjadi kehendak Allah, natur ilahinya, ya, sehingga menghasilkan satu ketaatan dan kasih yang sempurna yang Kristus tunjukkan kepada kita. Nah, saudara-saudara, jadi kalau kita mengatakan bahwa Yesus tidak melakukan satu sinergi, Yesus hanya punya satu kehendak ilahi, dia tidak punya kehendak manusia, Yesus pasti menjadi manusia yang taat. Nah, itu sebetulnya adalah hal yang keliru atau hal yang salah, ya. Melainkan Kristus menyerahkan kehendaknya, ya, bersinergi dengan kehendak ilahinya, menghasilkan satu ketaatan. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita, ya. Ketika kita menjalankan 30 anak tangga itu, kita tidak bisa lepas dari yang namanya sinergi, di mana kita punya kehendak manusia, artinya kita punya kehendak bebas. Nah, itulah yang harus bersinergi dengan kehendak Allah dalam anugerahnya. Jadi antara kita tidak bisa hanya mengandalkan kehendak kita sendiri tanpa anugerah Allah, maka kita pasti akan gagal. Seperti dalam Yohanes 15 ayat 5, tanpa kita menyatu dengan pokok anggur itu, atau kita di luar Kristus, maka kita tidak bisa melakukan apapun. Ya, dalam Yohanes 15 ayat yang ke-5. Nah, saudara-saudara, inilah 30 tangga yang diajarkan oleh Klimakus, sehingga pada akhirnya kita menjadi serupa dengan Kristus di dalam kasih atau love tadi. Saya akan lanjutkan. Nah, kembali kepada ikon tadi, ini berdasarkan buku spiritual klasik, ya, dari John of the Ladder atau John Climacus, yang kira-kira hidup pada abad ke-7, ya, tahun 550 sampai 650 Masehi. Nah, memang ini masih spekulatif, ya, tapi sekitar dia hidup pada abad ke-7. Dan dia menjabat sebagai kepala biara di Saint Catherine, ya, biara Saint Ekaterina di Gunung Sinai di Mesir. Karyanya yang terkenal tadi saya katakan itu 30 langkah atau 30 tangga menuju kesempurnaan spiritual, ya. Nah, ini berdasarkan atau mengingatkan kita pada tangga dalam mimpi Yakub, ya, yang membentang dari surga ke bumi. Setiap langkah mewakili 1 tahun dalam kehidupan Kristus, ya, pada baptisannya pada usia 30 tahun. Nah, kehidupan Kristus pada waktu Kristus dibaptis pada usia 30 tahun. Nah, ini buku ini menawarkan arahan, ya, kepada kita bagaimana kita bisa sempurna seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Nah, Klimakus sendiri dirayakan setiap tanggal 30 Maret dan pada hari Minggu keempat menjelang atau masa persiapan Paskah, ya, atau masa Prapaskah Agung. Nah, ikon tangga pendakian ilahi ini didasarkan pada mimpi Yakub tentang tangga. Nah, kita akan meninjau secara singkat mimpi yang terkenal itu, ya. Memang di dalam Bapak gereja yang lain seperti Gregory of Nazianzen, ya, itu juga
dan John Chrysostom itu juga mengatakan bahwa kehidupan kita itu seperti kehidupan menaiki tangga spiritual. Ya, tetapi masa pada masa klimakus inilah uh, kehidupan spiritual dalam wujud tangga itu, atau seperti mimpi Yakub tentang tangga ini, mencapai satu tulisan yang benar-benar detail gitu. Ya. Nah, kita lihat dalam mimpi Yakub, sebagian besar kita mengetahui kisah mimpi Yakub, ya. Bagaimana dia membandingkan dirinya untuk tidur di padang belantara satu malam dengan sebuah batu sebagai bantal, dan bermimpi melihat tangga didirikan antara langit dan bumi. Dan bagaimana Yakub melihat malaikat itu naik dan turun di anak tangga itu. Dan bagaimana Tuhan Allah berbicara kepadanya dalam mimpi itu dari puncak tangga. Ya. Dan kita lihat bagaimana Yakub akhirnya berkata ketika dia bangun dalam Kejadian 28 itu, ya, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ya, kita bisa baca cerita ini dalam Kejadian 28 ayat 10 sampai 17. Yakub telah melakukan dosa yang mengerikan. Dia telah mengkhianati saudaranya dan ayahnya, ya, berbohong dan menipu. Karena ia memutuskan dirinya dari Allah. Dia sendiri tidak bisa membangun tangga untuk naik kembali ke persekutuannya yang hancur dengan Allah. Akibat dia mengkhianati saudara dan ayahnya, Isa. Namun harus ada tangga antara Allah di surga dan manusia berdebu yang rapuh di bumi ini. Nah, Allah membangun tangga dalam mimpi Yakub dan mendatanginya dalam mimpi. Nah, dalam mimpi ini kita melihat Allah yang mengambil inisiatif, ya, sehingga memungkinkan bagi kita datang kepadanya dan bagi Allah untuk datang kepada kita. Jadi tangga itu kayak menjadi jembatan antara manusia dan Allah. Nah, kemudian mimpi ini adalah titik balik dalam kehidupan Yakub. Ya, sejak saat itu Yakub menjadi manusia ilahi. Dia mendedikasikan dirinya melayani Allah karena dia telah melihat Allah yang mendengar dan menjawab doanya. Allah yang membangun tangga dari surga ke dunia berbicara dengannya. Allah yang berbicara kepada orang berdosa seperti Yakub, ya, telah membuktikan dirinya baik, penuh kasih, penuh belas kasihan di luar batas pemahaman kita manusia. Akan bertahun-tahun sebelum mimpi Yakub menjadi kenyataan, karena kedatangan Kristus adalah masa yang panjang di masa depan. Ya, jadi mimpi Yakub tentang tangga ini adalah satu janji Allah akan kedatangan Allah kepada manusia. Mimpi Yakub atau tangga Yakub ini adalah satu tipologi tentang Kristus yang akan datang menjembatani kesenjangan antara surga dan bumi, antara Allah dan manusia. Nah, mimpi ini akan menjadi nyata, ya, kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat 14, yaitu firman Allah itu sendiri yang adalah Allah itu, ya, berinkarnasi menjadi anak Allah, menjadi manusia. Nah, ini adalah kegenapan mimpi Yakub. Ya. Kita meninggalkan perjanjian lama dan sekarang kita lihat perjanjian baru. Kita mendengar Yesus berkata dalam Injil Yohanes 1 ayat 51. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, setelah ini kamu akan melihat surga terbuka dan para malaikat Allah naik dan turun ke atas anak manusia. Ya, di dalam Yohanes 1 ayat ke-51. Dengan kata-kata ini Yesus menggenang, ya, mengenang mimpi Yakub tentang tangga. Dan dia memberitahu para muridnya bahwa mereka akan melihat mimpi Yakub terpenuhi di depan mata mereka di dalam anak manusia. Karena Kristus sendiri adalah tangga yang menghubungkan surga dan bumi. Ya, sehingga Yesus berkata, kamu akan melihat surga terbuka. Para malaikat Allah naik dan turun ke atas anak manusia. Nah, ini persis seperti yang dialami di dalam mimpi Yakub atau tangga Yakub itu. Ada para malaikat yang naik turun, ya, ke atas anak manusia, sehingga tangga itu menjadi anak manusia. Tangga itu
menjadi daging, menjadi manusia yang menjembatani antara Allah dan manusia. Kita tidak perlu lagi memimpi tangga antara surga dan bumi, di mana Allah mungkin datang kepada kita dan kita bisa naik kepadanya. Sekarang dalam Kristus kita memiliki mimpi Yakub itu menjadi kenyataan. Ya, jadi bukan lagi mimpi, tapi ini menjadi satu fakta atau realita, menjadi kenyataan bagi kita. Karena inkarnasi sabda Allah, firman Allah, nah, jurang pemisah yang besar itu dijembatani. Persekutuan kita dengan Allah akhirnya dipulihkan. Yesus adalah Immanuel, ya, Allah bersama kita. Dia adalah tangga, dengan tangga atau dengan dia dan melalui dia, melalui tangga itu, maka kita bisa naik kepada Allah. Nah, inilah yang Yohanes Klimakus maksudkan, ya, ketika kita mau naik kepada Kristus, ya, di dalam ikon tangga ini, kita melalui satu proses, yaitu menaiki 30 anak tangga itu. Ya, 30 anak tangga itu yang tadi saya jelaskan, yang harus kita kerjakan dengan bersinergi antara kehendak kita bersinergi dengan anugerah Allah. Seperti yang dilakukan oleh Kristus, ya, dia memiliki dua natur Allah dan manusia. Kehendak Allah dan kehendak manusia itu bersatu padu menghasilkan satu sinergi yang akhirnya membuat Kristus menjadi manusia yang sempurna, taat, dan menjadi jembatan, menjadi anak manusia, anak Allah, menjadi tangga yang menghubungkan kita dengan Allah. Nah, kita lanjutkan tentang kegenapan mimpi Yakub ini. Ya, kita lihat sekarang ikon tangga ini. Ikon tangga yang tadi saya tunjukkan ini ada di biara Saint Ekaterina di Gunung Sinai di Mesir. Nah, ini menceritakan para biarawan sedang memanjat tangga ke surga. Ada iblis yang bersayap, ya, mengganggu, menghalangi pendakian beberapa biarawan dan menyeret mereka turun ke mulut neraka yang terbuka. Nah, Kristus ditunjukkan berdiri di surga di puncak tangga, menyambut Yohanes Klimakus yang berdiri di anak tangga paling atas. Namun Kristus tidak tetap berada di puncak tangga. Kehadirannya juga ada di tangga tempat dia hadir melalui doa kepada setiap pendaki. Di sisi kanan tangga adalah malaikat-malaikat Allah yang mendorong dan membantu mereka naik. Kita tidak berada dalam belas kasihan iblis. Immanuel, Allah beserta kita, ada di tangga itu. Dia hanya berjarak satu doa dari kita. Kehadirannya yang menguatkan, memungkinkan kita melawan serangan dari si jahat. Oleh sebab itu, John the Leader atau John Klimakus ini mengatakan bahwa prayer itu adalah salah satu kebajikan yang sangat penting. Ya, ini adalah satu union kita dengan Allah. Jadi doa itu adalah membuat kita bisa menyatu dengan Allah di dalam kita menaiki anak tangga itu. Malaikat-malaikat yang digambarkan, ya, di atas ikon itu dan orang-orang kudus di kanan bawah itu berfungsi untuk mengekspresikan persekutuan orang-orang kudus yang malaikat di surga dan kita di bumi yang sedang berdoa untuk para pendaki. Paul Edokimov menggambarkan ikon tersebut sebagai berikut. Malaikat naik dan turun ke atasnya. Surga dibuka dan tangga didirikan di pusat bumi. Dan karena tangga adalah Kristus, tangga itu muncul di setiap tempat suci. Pusat-pusatnya tak terhitung banyaknya. James dari Saruk berkata, Kristus di atas salib berdiri di bumi seperti pada tangga yang banyak dibunyikan. Ya, kita bisa lihat seperti Ekaterina, ya, dari Siena melihatnya sebagai jembatan antara surga dan bumi, seperti pelangi tanda hidup dari perjanjian. Nah, kita lihat tangga ini,
ya. Kita bisa lihat konteks kehidupan kita sekarang ya, yang banyak diwarnai dengan kekerasan dan kejahatan. Chesterton berkata sekali bahwa kita semua dibangun di medan perang, ya. Kita tahu ada perkelahian, konflik terjadi di mana-mana, dan kita bisa melihat efeknya di mana-mana. Nah, ikon ini berfungsi untuk menyadarkan kita akan ada pertempuran yang juga berlangsung di dalam diri kita antara yang baik dan jahat. Ada seorang penatua spiritual menulis, Allah membiarkan pencobaan datang kepada orang-orang yang mencintainya, supaya mengajar mereka seni perang. Rasul Petrus mengajarkan gini, sadara dan waspadalah karena musuhmu, iblis berjalan seperti singa yang mengaum, mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat 8. Nah, untuk bertahan hidup, kita perlu mendengarkan kata-kata Yesus, berjaga-jaga dan berdoa. Jangan sampai kamu masuk ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Dalam 26 ayat 41. Jadi memang ada peperangan di dalam diri kita. Nah, melawan iblis-iblis atau roh-roh jahat itu, yang memang berusaha menjatuhkan kita dari Kristus, dari tangga itu, ya, kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Prosoke, prosyuke, ya. Kita jangan berpikir bahwa Yesus hanya hadir di puncak tangga, tapi melalui doa, ya, dia dan para malaikatnya bersama kita di setiap tangga sampai kita mencapai puncaknya. Nah, ini beberapa pertanyaan yang untuk kita pertimbangkan ya. Mengapa beberapa pendaki dijatuhkan dari tangga oleh setan dan yang lain tidak? Ya. Bagaimana selain doa, Kristus dapat hadir bersama kita di tangga saat kita memanjat? Lalu kalau kita jatuh dari tangga, apakah mungkin kembali lagi dan bagaimana? Ya. Nah, kita lihat di dalam buku The Ladder of Divine Action ini, gambar tangga ini jelas mengajarkan kita adalah satu zaman kita harus naik mobilitas, ya. Kita yang harus kita daki ini adalah tangga pendakian ilahi, bukan tangga yang lain atau bukan tangga dunia atau kesuksesan dunia. Ya, apa yang kita kerjakan atau yang kita daki, kita hidupi di dunia ini sekarang itu adalah ibarat seperti sebuah invest untuk kekekalan. Ya, apa yang kita kerjakan akan nanti kita invest pada saat Kristus datang yang kali kedua, di mana dia akan menghakimi setiap manusia di dunia ini. Nah, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan di dunia ini adalah kita memastikan kita sedang menaiki tangga pendakian ilahi. Apa saja tangga pendakian ilahi itu? Yaitu kita harus menyingkirkan diri kita dari segala godaan dunia. Ya, tidak. Nah, memang tulisan The Ladder of Divine Action ini memang ditujukan ya untuk para biarawan. Tetapi siapa mereka? Mereka adalah orang yang hidup menurut Injil, menurut Kristus. Dan kita semua, walaupun misalnya kita tidak atau bukan biarawan, kita adalah orang-orang yang hidup menurut Injil atau menurut Kristus. Oleh sebab itu, apa yang diajarkan oleh Yohanes Climacus ini sangat relevan dalam kehidupan kita sekarang. Ya, bahwa ketika kita bisa mengejar apa yang akan kita invest ke depan, ya, melakukan hal-hal yang kata Rasul Paulus itu, memikirkan hal-hal yang di atas, melakukan hal-hal yang benar, yang sedap didengar dan semuanya, itu adalah kita sedang membangun rumah kekekalan kita. Ya, seperti yang dikatakan oleh Saint Theophan, bahwa kita melakukan banyak labor, manual labor, spiritual labor, ya, kata Climacus itu kayak peperangan rohani, ya, melawan antara
melawan antara passions, ya. Passion itu ada non physical, physical, ada material passions. Nah, itu adalah ascetic atau manual labor, spiritual labor yang kita kerjakan, tetapi itu adalah satu invest di mana kita akan membangun rumah kekekalan kita. Sehingga yang harus kita lawan atau yang harus kita daki, yang kita capai itu bagaimana mengatasi kemalahan, ya, kemalasan, mengatasi gluttony, lust, ya, avarice, mengatasi kesombongan, mengatasi fear dan sebagainya. Nah, ini adalah anak tangga atau tangga-tangga yang kita kita praktis untuk apa? Untuk membangun our eternal home ke depan. Ya. Nah, itu yang kita mesti kerjakan di dunia ini. Bukan mengejar tangga kesuksesan dunia. Ya, jadi kontrasnya ini kalau Klimakus mengajar kita untuk mengatasi lust, gluttony, avarice, anger, malice, slander, dan sebagainya. Tapi kalau yang kita lakukan ini semua, kecemaran, hawa nafsu, keserakahan, dan sebagainya, kalau yang kita kejar ini, maka kita tuh sedang membangun tangga duniawi kita yang tidak akan bernilai apapun di dalam kekekalan. Artinya akan bernilai nol. Ya, tetapi ketika kita melakukan ini, renunciation dan sebagainya sampai yang love, kasih, maka kita tuh sedang membangun tangga menuju kepada Kristus. Yang artinya ketika Kristus nyampe, dia akan memberikan kita kehidupan yang kekal. Ya, dalam Yohanes 14 dikatakan, aku naik, aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu, yaitu rumah kekekalan kita. Nah, itulah yang kita mesti bangun ketika kita hidup di dunia ini. Ya, kita mesti ingat, kita mesti menempatkan tangga kita pada tangga keilahian itu, bukan tangga kesuksesan duniawi. Oke. Nah, satu-satunya tangga menuju kesuksesan itu adalah tangga yang dimimpikan Yakub dalam Perjanjian Lama. Dan akhirnya benar-benar didirikan Yesus melalui inkarnasi dia, kematian, kebangkitan, dan kenaikannya. Ini adalah tangga yang Allah turunkan kepada Yakub yang berdosa di padang gurun, di padang belantara, untuk meyakinkannya akan kehadiran Allah, kasih-Nya, dan pengampunan. Dia datang kepada kita juga untuk menembus kegelapan dosa dan kematian. Dia turun kepada kita supaya kita bisa naik kepadanya. Itulah kekristenan. Kekristenan apa? Kristus yang datang kepada kita, membantu kita naik kepada Allah. Dia turun ke pintu jiwa kita dan mengetuk. Seperti seorang pengemis yang mencari jalan masuk. Lihatlah, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jika ada yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk dan makan bersamanya. Dalam Wahyu 3 ayat yang ke-20. Allah pertama-tama membiarkan bangsa ini turun ke dalam jiwa kita ketika kita dibaptis. Tangga itu masih di sana. Allah tidak akan pernah menghapusnya. Jadi selamilah jiwamu dan mulailah menaiki tangga ini selangkah demi selangkah. Menggunakan tangga iman, cinta, harapan, doa, kerendahan hati tadi, pertobatan, kelembutan, kebaikan, pengendalian diri, sukacita, damai, dan ketaatan. Ini adalah benar-benar tangga pendakian ilahi. Karena itu menuntun pada Allah yang penuh kedamaian dan kemuliaan. Ya. Dalam teologi patristik atau Bapak Gereja, berdiri diam dianggap jatuh. Tapi kita harus terus mendaki dengan doa. Nah, Gregory dari Nisa mengajarkan bahwa Allah itu tidak terbatas. Kemajuan kita menuju kepadanya juga tidak terbatas. Ya. Kata-kata dari Dimitrios Staniloae mengatakan, Allah bukanlah langit-langit yang mengakhiri pendakian kita. Nah, kita lihat John Klimakus menegaskan bahwa tidak hanya para biarawan, tetapi semua ya diperintahkan untuk menaiki tangga yang mengarah kepada
yaitu teosis ya, menjadi serupa dengan dia. Anak tangga ke-26 di situ dikatakan, memang setiap orang harus berjuang untuk bangkit dari tanah liat ini ke satu tempat di atas tahta Allah. Ya, teosis tidaklah opsional. Diodokus dari Potike abad ke-5 menjelaskan perbedaan antara gambar dan rupa Allah di dalam kita dengan menggambarkan gambar Allah di dalam kita sebagai sketsa sederhana. Ketika warna-warna tersebut diaplikasikan pada sketsa, maka kemiripan ditampilkan dalam semua keindahannya. Jadi menaiki tangga menuju Allah selangkah demi selangkah, seperti tumbuh dari gambar Allah menjadi serupa dengan Allah. Ya, dan karena Allah tidak memiliki batasan, kita akan terus mendaki, bertumbuh menjadi serupa dengan Allah untuk selama-lamanya. Ya, jadi mencapai keserupaan dengan Allah itu adalah tujuan akhir dari manusia. Bukan Yakub yang membangun tangga menuju Allah. Allah lah yang menurunkan tangga dari surga dan datang kepada Yakub yang berdosa. Tidak mungkin bagi kita mendapatkan keselamatan dengan menaiki tangga kepada Allah dan bertemu dengannya di anak tangga paling atas hanya dengan kemampuan atau kelayakan kita. Ya, Paulus mengatakan kita diselamatkan bukan karena usaha atau pekerjaan kita, tetapi karena anugerah Allah yang kita responi dengan iman. Nah, iman itulah yang harus dikerjakan, dinaiki satu persatu. Satu-satunya cara sampai kepada Allah adalah Allah datang kepada kita melalui inkarnasinya, menemui kita sebagai orang berdosa di anak tangga terbawah. Injil tidak dimulai dengan kita mendirikan tangga argumen yang beralasan atau pencapaian moral dan mencoba naik dari bumi ke surga. Injil dimulai dengan Allah membiarkan turun tangga. Dia tangga itu Kristus anaknya yang datang ke tempat kita, memasuki hidup kita, mengusir setan kita dan menghancurkan kematian kita. Jadi Allah tidak ada lagi di puncak tangga. Dia bersama kita di bagian bawah tangga. Bahkan dia bersama kita di tangga itu sendiri. Ya, ada orang yang memandang kekristenan sebagai cita-cita yang mustahil. Mereka menganggap Kristus itu berdiri di atas seperti di Gunung Everest, memanggil kita berjuang dan memanjat ke tempat dia berada. Tentu tidak. Kristus tidak berdiri di puncak tangga Gunung Everest, memanggil kita untuk mengikutinya ke atas. Tapi dia turun ke bawah tangga, sampai ke bumi menjadi manusia. Tempat kita berada. Dan kemudian dia memanjat tangga bersama kita. Langkah demi anak tangga itu. Jadi ada lalu lintas di tangga, lebih dari sekedar malaikat yang naik dan turun. Ya, Demetru Stanilai mengatakan kita tidak hanya naik ke persekutuan dengan pribadi tertinggi, tapi pribadi itu juga turun kepada kita. Ya, nah, cinta membutuhkan gerakan masing-masing dari mereka yang saling mencintai satu sama lain. Allah membiarkan dirinya ya turun kepada manusia melalui segala sesuatu sehingga manusia itu bisa naik kepada Allah. Nah, kita lihat di sini ya, tangga keselamatan ini mengekspresikan pandangan gereja ya tentang kesempurnaan spiritual. Keselamatan bukanlah sesuatu yang bisa dicapai sekaligus, tetapi seperti anak tangga itu. Artinya, keselamatan itu bukan hanya satu titik di masa lalu, tapi satu proses dinamis yang terus berjalan, panjang, perjuangan panjang, spiritual yang berat. Ya, dimana dengan segala upaya kita, ya kita naik dari yang rendah kepada yang lebih tinggi. Nah, itulah tangga pendakian yang menuju kepada Kristus. Klimakus berkata begini, kebajikan-kebajikan suci seperti tangga Yakub, ya, kebajikan yang memimpin dari satu ke yang lain, melahirkan dia yang memilih mereka ke surga. Ya, dalam tangga ke-14, ia mengamati bahwa tidak ada yang bisa naik tangga dengan satu langkah. Saint Simeon juga mengatakan bahwa mereka yang ingin menaiki tangga, memanjat anak tangga pertama, kemudian kedua, ketiga, dan seterusnya.
Dengan cara ini, dia dapat bangkit dari dunia dan naik ke surga. Nah, pernyataan pada gulungan yang dipegang oleh John Climacus ya diambil dari nasihat penutup bukunya yang dimulai dengan kata-kata ini. Naik, naik saudara-saudara. Naik dengan penuh semangat dan keteguhan hati. Mendengarkan dia yang berkata, marilah kita naik ke gunung Tuhan dan ke rumah Allah kita, yang membuat kaki kita seperti kaki rusa dan menempatkan kita di tempat-tempat tinggi, agar kita dapat menang dengan nyanyiannya. Ya. Jadi saudara-saudara, buku ini secara garis besarnya mengajarkan kepada kita bagaimana kita menaiki anak tangga itu, walaupun satu perjuangan spiritual yang berat, tetapi ini adalah satu progressing yang kita mesti kerjakan dengan penuh sukacita, determinasi, penuh patience, dan satu sinergi dengan Allah. Ya, kenapa? Karena tanpa sinergi maka kita mustahil bisa mencapai tangga itu. Ya, sebagai penutup tentang kerohanian atau spiritualitas tangga ini, Climacus mengatakan bahwa ingat kita adalah imitator of Christ, dan sebagai imitator of Christ kita sedang step by step berjuang mencapai yang namanya love atau kasih, dispassion dan love. Oleh sebab itu, Climacus mengatakan bahwa kita mesti menyadari langkah-langkahnya, ya. Jadi 30 anak tangga itu bukan seperti rumus, tetapi ini adalah prinsip-prinsip atau cara, the way of life, gaya hidup yang harus kita jalani. Jadi bukan satu buku panduan teknis ya, tapi lebih kepada gaya hidupnya seperti yang diajarkan oleh Kristus ya, bahwa dia datang memberikan jalan, the way, dan kita menuruti apa yang seperti diajarkan oleh Kristus. Nah, mungkin ini yang bisa saya bagikan untuk kita semua. Kiranya kita bisa memetik pelajaran ini ya tentang tangga spiritualitas ini, sehingga kita bisa mencapai satu kemenangan atau kita bisa mencapai puncak, di atas puncak tangga tersebut. Ya, ke depan kita akan mencoba mendalami beberapa bagian tentang buku ini. Ya, hari ini kita sudah lihat tentang ikon tangga ini dan garis besar tangga-tangga dan apa tujuan dari tangga tersebut. Ya, nah next pada video berikutnya nanti kita akan lihat secara mungkin lebih detail tentang langkah-langkah yang diajarkan oleh John Climacus ini. Thank you so much for the watching. Semoga ini memberkati kita. Amin.